Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dan menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadirat Allah. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Diaken Nyonya Atalia Anenogasulasa. Umat Tuhan, mari berdiri untuk memulai ibadah dengan diawali him Pelkat PKP. Tersebar di pulau-pulau bersada indah Indonesia, dari asal yang berlainan dari pelbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Menghayati panggilan kita di gereja, kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkan marturia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Hosiana, tolonglah agar kami tanpa pamrih kepadamu berserah, beribadah yang sejati, yang tak patut dan teguh. Ia bukan muridmu. Kita satu dalam doa. Kembali kami ucap syukur Tuhan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih buat sepanjang hari ini yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami memasuk dalam hadirat-Mu Bapa. Kami mau menerima segala berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami di sepanjang ibadah Pelkat PKP saat malam hari ini. Dan inilah kami Tuhan, inilah kehidupan kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Pembacaan Mazmur pada saat ini terambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Ibu-ibu silakan duduk kembali.
Selamat sore ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita berdoa, mari kita mempersiapkan firman Tuhan kita pada malam ini, yaitu terambil dari Matius pasal 23 ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-24. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, pada sore hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur atas kemurahan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Sehingga pada sore hari ini kami boleh dapat bersama-sama, walaupun kami boleh beribadah dari rumah tangga kami masing-masing. Dan saatnya kami akan masuk dalam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu untuk memperlengkapi kami, memampukan kami untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu. Terkhusus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau memberkati bibir hamba, hati dan pikiran hamba, supaya firman yang hamba beritakan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Saya jemput ibu-ibu bangkit berdiri. Bacaan Alkitab terambil dari Matius pasal 23 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-24 yang mengatakan, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana. Silahkan duduk. Salam, selamat sore ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Renungan kita sore hari ini dengan tema memberi persembahan dalam kebenaran. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, pada Injil Matius pasal 23 ayat 2 dan 3 menjadi bagian bacaan kita pada sore ini tentang para ulama Yahudi, yaitu para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sehingga Tuhan Yesus bilang, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa, yang artinya mereka menjadi ulama Yahudi, menjadi tokoh agama, atau menjadi pemimpin yang sah. Maka seharusnya umat Tuhan mendengar dan menuruti ajaran mereka. Pada ayat 3a, sebab itu turutilah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, mengapa? Karena para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ajarkan itu ya firman Tuhan, namun tidak sejalan dengan apa yang mereka katakan atau mereka perbuat. Mereka menganggap diri mereka lebih suci, mereka menganggap diri mereka lebih hebat, terkadang mereka juga meremehkan orang lain. Di samping itu juga mereka berdoa untuk Tuhan, tetapi untuk memuji diri mereka sendiri dan pura-pura baik, tapi di dalam hatinya munafik.
Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, hal ini tidak sesuai atau tidak berpadanan dengan firman Tuhan yang mereka ajarkan. Dan ini adalah keteladanan yang sangat buruk yang tidak boleh dituruti oleh umat Tuhan atau anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Maka pada ayat 3b, Tuhan Yesus menegaskan, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka berkhotbah, tetapi setelah itu mereka tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, bayangkan sebagai pejabat rumah ibadah di Bait Suci dan sinagoge, yang juga adalah ulama besar Yahudi. Mereka taat dan setia memberikan persembahan persepuluhan guna melunasi kewajiban yang menjadi peraturan peribadahan umat Yahudi dalam rangka pembangunan ekonomi Bait Suci atau sinagoge. Yesus sendiri menyinggung di ayat 23 dengan kerasnya, celakalah kamu. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa pemberian persepuluhan menjadi kekejian di mata Tuhan. Sehingga ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Pertama, mereka memberi bukan dengan hati yang tulus dan jujur untuk memuliakan Tuhan. Mereka memberi tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Hati mereka penuh dengan kesombongan. Mereka memberi persepuluhan hanya sebagai formalitas semata. Yang kedua, mereka memberi persepuluhan dari perbuatan yang jahat dengan memanipulasi hasil hewan kurban, yang dimana umat datang dari tempat yang jauh. Di situ mereka akan memeriksa hewan-hewan kurban itu. Ternyata hewan kurban itu setelah diperiksa sudah sakit, sudah tidak layak lagi untuk dipersembahkan. Nah, di situ mereka memanfaatkan hewan kurban ini. Dan yang ketiga, ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi adalah ulama Yahudi yang bertindak sebagai mafia hewan kurban di Bait Suci, sekaligus berperan ibarat polisi syariat yang menghakimi dan mempermalukan serta menjatuhkan sanksi agama berupa siasat untuk melarang umat beribadah kepada Tuhan. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, ketiga dosa inilah yang melatar belakangi kecemasan, kecaman Yesus terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang berkaitan dengan persembahan persepuluhan, sebagaimana kecemasan dan penolakan kerajaan sorga terhadap persembahan bangsa Israel. Ibu-ibu bisa dapat membacakannya pada kitab Yesaya pasal 1 ayat 11 hingga ayat 17 dan kitab Amos pasal 5 ayat 21 dan 24. Di situ sangat jelas sekali, ibu-ibu bisa dapat membacanya di rumah. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, pembacaan sore ini mengingatkan kita sebagai perempuan Kristen agar kita mawas diri dalam penatalayan hidup berumah tangga, bergereja dan berjemaat dalam peribadahan, khususnya dalam pemberian persembahan kita kepada Tuhan. Yesus menegaskan sisi terdalam dari segala tindakan dan kesetiaan. Ketiga hal ini menjadi sifat utama Allah yang menjadi patokan utama bagi para perempuan Kristen, sehingga patokan inilah kita sebagai perempuan Kristen, kita bersama-sama dengan anak-anak, bersama dengan suami, hidup kudus dan menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan berjemaat,
dan peribadahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, mari kita lakukan perintah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dalam kasih dan kesetiaan. Kasih kepada Tuhan yang harus diiringi oleh belas kasih. Belas kasih diiringi oleh kesetiaan. Kesetiaan diiringi oleh keadilan. Dan bila ketiga hal ini berjalan seimbang, maka kita akan menghadirkan salom atau damai sejahtera kepada Allah, sesama kita, dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun, dengan mengingat dan selalu melakukan apa yang Tuhan pesan dalam hal beribadah, pemberian persembahan, dan berdoa yang tertulis dalam Injil Matius pasal 5 ayat 23 hingga ayat 25 dan Injil Markus pasal 11 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-26. Di sini ibu-ibu saya akan membacakannya buat kita. Matius pasal 5 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-26. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan sesamamu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Kita akan baca juga di Markus pasal 11 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Artinya, tidak ada dendam, tidak ada iri hati. Artinya di sini sebelum kita mau memberikan persembahan kita harus kudus. Hati kita harus tulus sehingga kita memberi persepuluhan kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, oleh karena itu, persembahkanlah yang terbaik, yaitu hidup ini sendiri, dan juga persembahan syukur lain yang berasal dari hasil kerja dan usaha yang benar, adil jujur, bukan dari hasil memanipulasi, korupsi, atau perbuatan melawan hukum, tidak benar dan tidak adil. Persembahkanlah syukur kita dengan hidup yang sungguh-sungguh, melakukan kebenaran, keadilan, kejujuran, dan bukan kemunafikan berbalut kesalehan semu. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kita diingatkan oleh firman Tuhan pada sore hari ini untuk menyelidiki batin kita. Adakah kehidupan dan karya kita telah menyatakan keadilan, belas kasihan dan kesetiaan? Adapun kita menyadari kekurangan dan keterbatasan kita,
Saatnya kita membangun komitmen hari esok dan seterusnya. Kita mau mempersembahkan hidup dan karya kita, setia dengan tekun dalam kasih melakukan keadilan, belas kasihan dan kesetiaan pada Allah. Sebab bukan materi dengan berbagai rupa yang Allah kehendaki, melainkan hati yang tulus dipersembahkan kepada Tuhan. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kita saat ini dalam kondisi yang sangat sulit, yaitu kita harus menghadapi wabah COVID-19 yang dimana sudah berjalan 1 tahun lebih. Ini adalah satu kekuatan. Bukan arti kita harus cemas, tetapi kita harus tetap kuat. Kita harus tetap menghadapi apa yang telah kita hadapi saat ini, dengan memberi diri kita, mempersembahkan diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di tempat-Mu yang maha tinggi. Pada sore hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur. Kami boleh berterima kasih atas penyertaan Tuhan hingga saat ini. Terima kasih juga Tuhan atas kasih-Mu, kebaikan-Mu yang begitu luar biasa. Sehingga pada sore hari ini Tuhan, Engkau memperkenankan kami untuk boleh melakukan ibadah. Dan kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar, bela Tuhan, hadirkanlah Roh Kudus-Mu senantiasa mengingatkan kami selalu untuk memahami akan kebenaran firman-Mu, agar kami boleh hidup dalam kesetiaan, kejujuran, dan keadilan. Agar kami mempersembahkan hidup kami sebagai ibu-ibu Pelkat PKP Tuhan, boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk gereja dan pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati akan pendeta kami, Pendeta Edi Rudolf Rade, KMJ kami yang baru. Kiranya Tuhan memberkati akan hamba-Mu bersama dengan keluarga. Berikan hati yang luar biasa
Berikan kekuatan agar di dalam tugas dan tanggung jawab boleh berkenan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk Pendeta Stella Mendagi Rompis bersama dengan keluarga. Kasih Tuhan senantiasa menyertai dan menopang, menyertai dan memberkati di dalam tugas dan pelayanannya. Pakailah hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan akan para majelis, diaken, penatua. Tuhan telah mengutus mereka, oleh karena itu Tuhan, pakai mereka seturut dengan kehendak-Mu, agar pelayanan boleh tetap berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Saat ini juga kami berdoa untuk security, pegawai kantor, koster, bahkan kebersihan. Kiranya Tuhan juga senantiasa menyertai dan memberkati, memberikan kesehatan yang baik bagi mereka, agar pekerjaan yang sudah diberikan boleh senantiasa mereka lakukan dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa untuk Anampelkat dan komisi-komisi yang ada. Biarlah dengan program-program yang ada, semua boleh dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan semua itu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu dari jemaat Kaisarea sampai dengan Yerusalem. Memberkati akan jemaat-jemaat yang ada, menyertai, menuntun, menguatkan di dalam tugas dan tanggung jawab mereka sebagai umat-Mu yang percaya kepadamu. Jika ada yang sakit, Tuhan mau sembuhkan. Jika ada yang sedih, Tuhan menghiburkan. Kiranya damai sukacita senantiasa melingkupi mereka dalam kehidupan rumah tangga mereka. Ya Tuhan, dalam tangan pengasihan-Mu juga kami menyerahkan akan Yapendik Tugu Bakti, yang di dalamnya ada yayasan, para guru, orang tua dan siswa, keamanan dan kebersihan. Biarlah kasih Tuhan senantiasa menyertai dan menopang mereka, menguatkan mereka di dalam tugas dan pelayanan, agar semua itu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden bersama dengan jajaran bahkan pemerintahan terendah sekalipun. Kiranya Tuhan pakai mereka seturut dengan kehendak-Mu. Kasih Tuhan senantiasa menyertai, menopang, menguatkan di dalam kehidupan mereka, agar tugas dan tanggung jawab mereka boleh dapat dilaksanakan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan semua itu untuk hormat dan kemuliaan-Mu di tengah-tengah bangsa kami. Berkati juga akan TNI Polri yang senantiasa diberikan tanggung jawab untuk menjaga keamanan bangsa ini, agar keamanan bangsa ini boleh menjadi damai sejahtera, dan semua itu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk para medis, para dokter, yang dimana mereka adalah garda terdepan, yang dimana mereka mempertaruhkan hidup dan mati mereka hanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kira kasih Tuhan senantiasa menyertai, menopang, menguatkan mereka, agar mereka boleh tetap kuat dan boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk merawat akan para pasien yang sedang terbaring lemah. Kiranya juga Tuhan memberkati akan setiap para pasien yang terbaring lemah di rumah sakit, di wisma ya Tuhan. Tuhan, mereka membutuhkan Engkau ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, hadirlah di sana Tuhan, melawat mereka, agar mereka juga boleh merasakan akan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan semua itu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa, kami akan menutup doa kami ini dengan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami untuk berdoa sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya guna menunjang pelayanan gereja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk kolektor ibadah Pelkat PKP dapat dikumpulkan menggunakan amplop yang telah diedarkan oleh Koordinator Sektor Majelis Jemaat, yang untuk selanjutnya dapat diserahkan ke kantor Majelis Jemaat GPIB Tugu atau melalui Koordinator Sektor Pelkat PKP. Mari berdiri untuk berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Ibu-ibu silakan duduk kembali. Kami atas nama pengurus Pelkat PKP dan Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Diaken Nyonya Atalia Anenugasulasa sebagai pemberita firman pada ibadah PKP malam hari ini. Terima kasih Ibu. Operator sound system, pemandu lagu, organis, dan tim Inforkom yang sudah mendukung hingga ibadah PKP secara virtual pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu, pergilah dengan damai sejahtera Kristus. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah susah pun senang dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.